Genosian, it's me again, Berlin. Welcome back to G-Talk or Genosian Talk. Study abroad. Yap, kuliah di luar negeri. Siapa sih yang nggak punya mimpi untuk bisa kuliah di luar negeri? Bahkan para Genosian juga pasti pernah berangan-angan suatu saat nanti bisa kuliah di luar negeri. Tapi Genosian, buat kita nih, para mahasiswa yang kuliah di Nusa Putra, sebenarnya bisa kuliah di luar negeri itu bukan hanya sebatas halu loh. Buktinya sudah banyak para teman-teman kita, para Genosian, yang dapat melaksanakan studi abroad ke luar negeri. Dengan berbagai macam skema program, entah itu student exchange, international internship, atau bahkan program double degree di kampus-kampus keren di luar negeri sana. Dan bahkan Nusa Putra juga memang sudah menawarkan program studi abroad ini ke para mahasiswanya sejak awal sebagai salah satu track untuk menyelesaikan studi completion program. Nah, di episode kali ini aku bakal collab nih sama Kak Ega Pamungkas yang sekarang sedang melakukan studi abroad di Turki. Nantinya, Kak Ega bakal share tips-tips supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk studi abroad, serta tips-tips supaya studi program berlevel internasional kita itu dapat terasa nyaman, menyenangkan, dan juga hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi Genosian, sebelum itu aku mau jelasin nih beberapa hal tentang reason why you have to study abroad, supaya para Genosian bisa lebih aware terhadap program studi abroad. Misalkan ada yang nanya nih ke Genosian, why you want to study abroad? Jawaban mudahnya itu pastinya because I want to see a whole new world. Benar gak sih? Karena pengalaman pertama untuk kita ketika studi abroad itu pastinya kita bakal belajar dan tinggal di negara yang baru kan Genosian. Hal ini tuh udah gak perlu dikasih banyak alasan lagi kan sih? Karena ketika kita liburan ke luar negeri untuk beberapa hari aja udah bisa bikin kita amazed, tentunya dengan kita belajar dan tinggal di negara yang baru itu bakal jauh lebih ngasih kita experience yang lebih menyenangkan dan juga cerita-cerita yang jauh lebih seru. Tapi menurut aku sih, kayaknya hal yang paling mendasar kenapa mahasiswa harus mengambil program studi abroad itu adalah dengan studi abroad, mahasiswa dapat gain our new perspective. Karena dengan mahasiswa bisa melakukan program studi abroad, nantinya mahasiswa itu dapat berkomunikasi dengan bahasa yang baru, berinteraksi dengan cara yang baru, dan juga belajar dengan cara yang baru. Ketiga hal tersebut dapat membuat perspektif dan cara memandang kehidupan para mahasiswa itu lebih berbeda. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan hidup mereka karena mereka dapat memandang hal-hal di seluruh dunia itu dengan cara yang lebih terbuka dan juga lebih luas. Kalau mau dirinci, sebenarnya alasan-alasan kenapa mahasiswa itu penting banget ngambil program studi abroad itu sebenarnya banyak banget Genosian. Tapi alasan yang paling terakhir itu sebenarnya dengan program studi abroad, mahasiswa tentunya dapat meningkatkan kemampuan bahasa asing mereka, mulai dari bahasa Inggris, Korea, Jepang, Mandarin, dan bahasa resmi PBB lainnya sesuai dengan negara tujuan studi abroad mereka. Dan sudah banyak buktinya bahwa para mahasiswa yang melakukan program studi abroad dapat meningkatkan kemampuan bahasa asingnya, terutama bahasa Inggris. Karena dengan kita dapat belajar bahasa Inggris itu, kita dapat menemukan literatur-literatur keren yang kadang kita nggak temuin terjemahannya itu apa. Nah, alasan yang nggak kalah pentingnya, dengan program studi abroad, mahasiswa itu dapat terkoneksi dengan keberagaman atau connected with diversity. Dengan hal tersebut, nantinya mahasiswa dapat berkenalan dengan berbagai macam karakter dan juga adat istiadat dari berbagai orang di seluruh dunia yang dapat meningkatkan emotional intelligence mahasiswa. Dengan begitu, nantinya mahasiswa dapat menjadi sosok yang open-minded dan mendapatkan relasi luas dan positif dan juga banyak kenal dengan orang lain. Oke Genosian, itulah beberapa alasan dari aku kenapa sih mahasiswa itu penting banget buat mengikuti program studi abroad. Sekarang giliran Kak Ega nih buat ngasih beberapa tips supaya kita bisa mempersiapkan diri dan melaksanakan program studi abroad dengan baik. Now, your turn Kak Ega.
Oke, thanks Berlin udah ngajak aku collab digital kali ini. Dan buat para Genusian semua, di sini aku mau sharing apa yang aku rasain sampai bisa sejauh ini survive ngejalanin studi abroad di Anadolu University di Turki. Jujur, saat aku dapet kesempatan ini, hal pertama yang terlintas adalah bisa nggak sih aku ngejalaninnya? Nah, setelah aku jalanin saat ini, ternyata tips pertama buat para Genusian yang mau belajar ke luar negeri adalah harus punya mental don't feel alone. Jangan pernah ngerasa kita tuh sendirian. Sebenarnya banyak kok siswa internasional dalam keadaan yang sama dengan kita. Mereka juga ninggalin rumah dan mungkin dengan berbagai rasa ketakutan yang sama dengan kita. Jadi saat ini tips dari aku, segera jalin pertemanan baru dan jangan malu untuk membuka diri. Karena pertemanan adalah langkah awal yang sangat baik untuk langkah-langkah berikutnya. Berikutnya banyak yang nanya juga nih, gimana caranya bisa ikut program studi abroad? Nah, bagian ini aku ngerasa beruntung banget bisa gabung dengan Nusa Putra University lewat jalur beasiswa Bupati. Karena jalur ini memang diproyeksikan sampai bisa mengirim para penerima beasiswa itu untuk belajar ke luar negeri. Tapi, dari sini kita bisa ambil pelajaran penting, yaitu untuk yang kuliah di dalam negeri pastinya jangan sampai salah pilih kampus. Pilih kampus yang menawarkan program studi abroad, entah itu dengan skema beasiswa maupun mandiri. Walaupun dengan skema mandiri, kalau kita kuliah di kampus yang punya menawarkan studi abroad, udah pasti banyak kemudahan buat kita bisa mengikuti program studi abroad ini. Tips selanjutnya, kita harus mengerti cara melakukan pekerjaan rumah. Pastikan kalian sudah tahu nih cara melakukan pekerjaan rumah seperti apa, agar lebih mudah bertahan hidup di luar negeri. Memang sih ya, ini kayak hal yang sepele, but this is important. Dan pasti ini akan berguna sekali untuk kalian yang jauh dari keluarga. Nah, selanjutnya kita harus smart dalam memanage keuangan. Jumlah pengeluaran jangan sampai melebihi jumlah tabungan kita ya. Nah, sebisa mungkin untuk selalu menyisihkan sedikit uang untuk menabung. Karena kalau sewaktu-waktu kita memiliki kebutuhan yang mendesak, tabungan ini akan bermanfaat banget loh. Keuntungan lainnya, kita bisa belajar mengelola keuangan dengan baik. Dan terakhir, kita harus ingat bahwa kita ke luar negeri itu tujuan utamanya adalah untuk kuliah. Tapi kita juga butuh traveling dong. Nah, kita harus bisa ngatur waktu antara waktu kuliah dan waktu luang. Kita harus memprioritaskan waktu belajar supaya tetap teratur. Namun, penting juga untuk memberikan otak kita istirahat dan melakukan sesuatu yang kita sukai. Seperti jalan-jalan ke tempat wisata misalnya. Nah, saran terbaik adalah memanfaatkan waktu belajar kita sebaik mungkin. Dan rencanakan waktu luang secara tepat agar dapat memberikan diri waktu yang seimbang antara belajar dan bersantai. Oke Genusian, itu dia tips yang bisa aku share mengenai kiat sukses jalanin program studi abroad. Now, back to you Berlin. Thank you. Gimana nih Genusian? Pastinya udah makin mantap kan buat mengikuti program studi abroad. Buat para Genusian yang ingin tahu info lebih lanjut mengenai program studi abroad, bisa datang langsung nih ke International Relations Office yang ada di lantai 1 Gedung B Kampus Universitas Nusa Putra. And last but not least, aku mau sampaikan nih buat para Genusian untuk selalu memanfaatkan kemampuan dan potensi yang kita miliki, salah satunya dengan menempuh pendidikan ke luar negeri yang sudah disiapkan oleh kampus kita, Kampus Universitas Nusa Putra. Aku Berliana, sampai jumpa di Talk selanjutnya. Bye-bye!